Fir'aun diserang pasukan Katak dan Serdadu Kutu. Pada zaman dahulu, di tanah Mesir yang subur dan makmur, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa dan zalim bernama Fir'aun. Fir'aun adalah seorang penguasa yang sombong dan angkuh, yang menganggap dirinya sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Di bawah kekuasaannya, rakyat Mesir, terutama Bani Israel, hidup dalam penderitaan dan perbudakan yang tiada henti. Di tengah-tengah kezaliman dan penindasan ini, Allah mengutus seorang nabi yang mulia, Nabi Musa, untuk membawa pesan kebenaran dan membebaskan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Nabi Musa adalah seorang yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan memiliki keberanian yang luar biasa. Ia dibesarkan di istana Fir'aun, namun hatinya selalu berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi menghadap Fir'aun dan menyampaikan pesannya. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, Nabi Musa mendatangi istana Fir'aun yang megah dan penuh kemewahan. Di hadapan Fir'aun dan para pembesarnya, Nabi Musa menyampaikan wahyu Allah, mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah yang Maha Esa. Namun, Fir'aun yang sombong dan keras kepala menolak ajakan Nabi Musa. Ia merasa terancam dengan kehadiran Nabi Musa dan ajarannya yang mengancam kekuasaannya. Fir'aun bahkan menuduh Nabi Musa sebagai penyihir dan berusaha untuk menyingkirkannya. Meskipun demikian, Nabi Musa tidak gentar. Ia terus menyampaikan pesan Allah dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Musa juga menunjukkan berbagai mukjizat sebagai bukti kebenaran ajarannya. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular besar. Namun, meskipun telah melihat mukjizat-mukjizat tersebut, Fir'aun dan kaumnya tetap tidak mau beriman. Mereka terus menolak ajakan Nabi Musa dan semakin keras kepala dalam kekufuran mereka. Fir'aun dengan angkuhnya menolak untuk mengakui keesaan Allah dan menentang ajaran Nabi Musa. Ia menganggap bahwa ajakan Nabi Musa hanyalah tipu daya dan sihir belaka. Fir'aun bahkan memanggil para penyihir terbaik di kerajaannya untuk menandingi mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Namun, mukjizat Allah yang ditunjukkan melalui Nabi Musa, seperti tongkat yang berubah menjadi ular besar, tetap tidak bisa ditandingi oleh para penyihir Fir'aun. Meskipun telah melihat mukjizat-mukjizat yang luar biasa, Fir'aun dan kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau beriman. Mereka terus menolak ajakan Nabi Musa untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Fir'aun bahkan semakin memperketat pengawasan dan penindasan terhadap Bani Israel yang merupakan pengikut Nabi Musa. Mereka dipaksa bekerja lebih keras dan mengalami penderitaan yang lebih berat. Nabi Musa, dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, terus berusaha menyampaikan pesan Allah kepada Fir'aun dan kaumnya. Ia tidak pernah putus asa meskipun menghadapi penolakan yang begitu keras. Nabi Musa selalu berdoa kepada Allah agar memberikan petunjuk dan hidayah kepada Fir'aun dan kaumnya, namun hati mereka tetap tertutup dan tidak mau menerima kebenaran. Setelah penolakan keras dari Fir'aun, Allah menurunkan azab pertama sebagai peringatan dan hukuman atas kekufuran mereka. Azab pertama ini adalah perubahan air Sungai Nil menjadi darah. Sungai Nil adalah sumber kehidupan utama bagi rakyat Mesir. Airnya yang jernih dan segar digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan mengairi ladang-ladang mereka. Suatu hari, ketika Fir'aun dan kaumnya datang ke Sungai Nil untuk mengambil air, mereka terkejut melihat air sungai tersebut berubah menjadi darah. Air yang biasanya jernih dan menyegarkan kini berubah menjadi merah pekat dan berbau anyir. Rakyat Mesir tidak bisa lagi meminum air tersebut, dan mereka mengalami kesulitan besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perubahan air Sungai Nil menjadi darah ini bukanlah fenomena alam biasa, melainkan mukjizat dari Allah yang menunjukkan kekuasaannya. Nabi Musa telah memperingatkan Fir'aun dan kaumnya tentang azab ini, namun mereka tetap tidak mau beriman. Ketika azab ini terjadi, Fir'aun dan kaumnya merasa sangat terganggu dan tertekan. Mereka mencoba mencari sumber air lain, namun semua air di seluruh negeri Mesir telah berubah menjadi darah. Rakyat Mesir yang menderita akibat azab ini mulai menyalahkan Fir'aun dan para pembesarnya.
Mereka menyadari bahwa penolakan Fir'aun terhadap ajaran Nabi Musa telah membawa bencana bagi mereka. Namun, meskipun menghadapi penderitaan yang begitu besar, Fir'aun tetap keras kepala dan tidak mau mengakui kekuasaan Allah. Ia bahkan menuduh Nabi Musa sebagai penyebab dari bencana ini dan berusaha untuk menyingkirkannya. Nabi Musa, dengan penuh kesabaran, terus berdoa kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada Fir'aun dan kaumnya. Ia berharap bahwa azab ini akan membuka hati mereka dan membuat mereka sadar akan kesalahan mereka. Namun, hati Fir'aun tetap tertutup dan ia tidak mau menerima kebenaran. Azab pertama ini menjadi peringatan bagi Fir'aun dan kaumnya bahwa kekuasaan Allah tidak bisa ditandingi. Meskipun mereka memiliki kekuasaan dan kekayaan yang besar, mereka tidak bisa melawan kehendak Allah. Setelah azab pertama berupa perubahan air sungai Nil menjadi darah, Fir'aun dan kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau beriman kepada Allah. Mereka terus menolak ajakan Nabi Musa untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Sebagai peringatan dan hukuman atas kekufuran mereka, Allah menurunkan azab kedua yang lebih mengerikan, yaitu serangan katak. Pada suatu hari, tanpa diduga-duga, katak-katak mulai muncul dari sungai Nil dan menyebar ke seluruh penjuru Mesir. Katak-katak tersebut tidak hanya berada di luar rumah, tetapi juga masuk ke dalam rumah-rumah, dapur, kamar tidur, dan bahkan tempat-tempat ibadah. Mereka melompat-lompat di atas makanan, minuman, dan peralatan rumah tangga, membuat kehidupan sehari-hari menjadi sangat terganggu. Rakyat Mesir merasa sangat terganggu dengan kehadiran katak-katak tersebut. Mereka tidak bisa tidur dengan nyenyak karena suara ribut katak yang terus-menerus. Makanan dan minuman mereka tercemar oleh katak, sehingga mereka kesulitan untuk makan dan minum. Bahkan, katak-katak tersebut masuk ke dalam pakaian dan tempat tidur mereka, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Fir'aun dan para pembesarnya merasa sangat tertekan dengan azab ini. Mereka menyadari bahwa azab ini adalah akibat dari penolakan mereka terhadap ajaran Nabi Musa. Dalam keadaan putus asa, Fir'aun memanggil Nabi Musa dan memohon agar ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan azab katak tersebut. Fir'aun berjanji bahwa jika azab ini diangkat, ia dan kaumnya akan beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Nabi Musa, dengan penuh kasih sayang dan harapan, berdoa kepada Allah agar mengangkat azab katak tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Musa, dan katak-katak pun mulai menghilang dari seluruh penjuru Mesir. Rakyat Mesir merasa lega dan berterima kasih kepada Nabi Musa atas doanya. Namun, setelah azab katak diangkat, Fir'aun dan kaumnya kembali ingkar terhadap janji mereka. Mereka tidak menepati janji untuk beriman kepada Allah dan terus menindas Bani Israel. Hati mereka tetap keras dan tidak mau menerima kebenaran. Setelah Fir'aun dan kaumnya mengingkari janji mereka untuk beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel, Allah menurunkan azab ketiga sebagai peringatan dan hukuman atas kekufuran mereka. Azab ketiga ini berupa serangan kutu yang sangat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Pada suatu hari, tanpa diduga-duga, kutu-kutu mulai muncul dari tanah dan menyebar ke seluruh penjuru Mesir. Kutu-kutu tersebut menyerang rumah-rumah, tempat tidur, pakaian, dan makanan kaum Fir'aun. Mereka menggigit dan menghisap darah, membuat kulit terasa gatal dan perih. Rakyat Mesir tidak bisa tidur dengan nyenyak karena gigitan kutu yang terus-menerus. Mereka juga kesulitan untuk makan dan minum karena kutu-kutu tersebut mencemari makanan dan minuman mereka. Fir'aun dan para pembesarnya merasa sangat tertekan dengan azab ini. Mereka menyadari bahwa serangan kutu ini adalah akibat dari penolakan mereka terhadap ajaran Nabi Musa. Dalam keadaan putus asa, Fir'aun memanggil Nabi Musa dan memohon agar ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan azab kutu tersebut. Fir'aun berjanji bahwa jika azab ini diangkat, ia dan kaumnya akan beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Nabi Musa, dengan penuh kasih sayang dan harapan, berdoa kepada Allah agar mengangkat azab kutu tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Musa, dan kutu-kutu pun mulai menghilang dari seluruh penjuru Mesir. Rakyat Mesir merasa lega dan berterima kasih kepada Nabi Musa atas doanya. Namun, setelah azab kutu diangkat, sekali lagi Fir'aun dan kaumnya kembali ingkar terhadap janji mereka.
Mereka tidak menepati janji untuk beriman kepada Allah dan terus menindas Bani Israel. Hati mereka tetap keras dan tidak mau menerima kebenaran. Setelah Fir'aun dan kaumnya kembali mengingkari janji mereka untuk beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel, Allah menurunkan azab keempat sebagai peringatan dan hukuman atas kekufuran mereka. Azab keempat ini berupa serangan belalang yang sangat merusak dan mengerikan. Pada suatu hari, langit Mesir tiba-tiba dipenuhi oleh awan gelap yang bergerak cepat. Awan tersebut bukanlah awan hujan, melainkan kumpulan belalang yang sangat banyak. Belalang-belalang tersebut datang dalam jumlah yang tak terhitung, menutupi langit dan membuat suasana menjadi gelap gulita. Mereka turun ke bumi dan mulai menyerang tanaman-tanaman di ladang, kebun, dan sawah. Belalang-belalang tersebut memakan segala sesuatu yang hijau di hadapan mereka. Tanaman padi, gandum, sayuran, dan buah-buahan habis dimakan oleh belalang dalam waktu singkat. Ladang-ladang yang sebelumnya subur dan hijau kini berubah menjadi tandus dan gersang. Rakyat Mesir mengalami kelaparan karena tidak ada lagi makanan yang tersisa untuk mereka makan. Tidak hanya tanaman, belalang-belalang tersebut juga menyerang bangunan-bangunan dan peralatan rumah tangga. Mereka bahkan memakan paku-paku besi yang digunakan untuk memperkuat bangunan, membuat rumah-rumah menjadi roboh dan tidak layak huni. Rakyat Mesir merasa sangat tertekan dan putus asa dengan azab ini. Fir'aun dan para pembesarnya menyadari bahwa serangan belalang ini adalah akibat dari penolakan mereka terhadap ajaran Nabi Musa. Dalam keadaan putus asa, Fir'aun kembali memanggil Nabi Musa dan memohon agar ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan azab belalang tersebut. Fir'aun berjanji bahwa jika azab ini diangkat, ia dan kaumnya akan beriman kepada Allah dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Nabi Musa, dengan penuh kasih sayang dan harapan, berdoa kepada Allah agar mengangkat azab belalang tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Musa, dan belalang-belalang pun mulai menghilang dari seluruh penjuru Mesir. Rakyat Mesir merasa lega dan berterima kasih kepada Nabi Musa atas doanya. Namun, setelah azab belalang diangkat, lagi-lagi Fir'aun dan kaumnya kembali ingkar terhadap janji mereka. Mereka tidak menepati janji untuk beriman kepada Allah dan terus menindas Bani Israel. Hati mereka tetap keras dan tidak mau menerima kebenaran. Pada akhirnya, setelah berbagai azab yang diturunkan oleh Allah, Fir'aun dan kaumnya tetap keras kepala dan tidak mau beriman. Kekerasan hati dan kesombongan mereka akhirnya membawa mereka pada kehancuran yang tak terelakkan. Allah menurunkan azab terakhir yang paling dahsyat sebagai hukuman atas kekufuran mereka. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Dengan penuh keyakinan dan keberanian, Nabi Musa memimpin Bani Israel meninggalkan tanah perbudakan menuju kebebasan yang dijanjikan oleh Allah. Ketika Fir'aun menyadari bahwa Bani Israel telah melarikan diri, ia marah besar dan memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka. Fir'aun dan pasukannya mengejar Bani Israel hingga mereka tiba di tepi Laut Merah. Di hadapan mereka terbentang lautan yang luas, sementara di belakang mereka, pasukan Fir'aun semakin mendekat. Dalam keadaan yang sangat genting ini, Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk dan pertolongan. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Dengan mukjizat Allah, Laut Merah terbelah, menciptakan jalan kering di tengah-tengahnya. Bani Israel dengan cepat melintasi jalan tersebut menuju ke seberang. Fir'aun dan pasukannya, yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan, mengikuti Bani Israel ke dalam laut yang terbelah. Namun, ketika mereka berada di tengah-tengah laut, Allah memerintahkan laut untuk kembali seperti semula. Air laut yang terbelah kembali menyatu, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Mereka semua binasa di dalam laut, meninggalkan Bani Israel dalam keadaan selamat di seberang. Kehancuran Fir'aun dan pasukannya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Kisah ini mengajarkan kita tentang akibat dari kekufuran, kesombongan, dan penolakan terhadap kebenaran. Meskipun telah diberikan berbagai peringatan dan mukjizat, kekerasan hati dan penolakan terhadap ajaran Allah hanya akan membawa penderitaan dan kehancuran. Bani Israel, yang telah dibebaskan dari perbudakan, memulai perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah.
Mereka belajar untuk beriman dan taat kepada Allah, serta menghargai kebebasan yang telah diberikan kepada mereka. Kisah ini menjadi bukti nyata tentang kekuasaan Allah dan pentingnya keimanan serta ketaatan kepadanya. Semoga kita selalu diberi petunjuk dan hidayah untuk menerima kebenaran dan beriman kepada Allah dengan sepenuh hati.